Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Yunxiao melihat sekilas pikirannya dan terkekeh pada dirinya sendiri, penampilan datang dari hati, saya dapat mengatakan bahwa Anda bukan orang baik hanya dengan melihat wajah konyol Anda, siapa yang tahu ide jahat seperti apa yang Anda pikirkan sekarang. Mata Xing Chun berkedip saat dia berpikir sejenak sebelum dia kembali sadar, dia memandang Yunxiao dengan ekspresi ramah dan berkata, siapa namamu? Namaku Ceyu, kata Yunxiao, nama saya Ceyu. Kamu. Pergi ke istana penyihir dan kirimkan pilnya, ayo temukan saya di tempat saya ketika Anda kembali, saya memiliki sesuatu yang saya ingin Anda lakukan, sebagai hadiah, saya bersedia meluangkan waktu untuk membantu Anda menemukan nama yang lebih baik. Xing Chun mengeluarkan tanda koordinat dan memberikannya kepada Yunxiao. Yunxiao terdiam sejenak, nama ini memang mengerikan, ujarnya, saya setuju dengan itu, tetapi menurut saya bukan ide yang baik untuk memberinya nama baru. Wajah Xing Chun jatuh, dia berkata dengan suara dingin, mengapa? Anda merasa bahwa hadiah ini tidak baik, atau mungkin, itu tidak cukup. Petik 2. Yunxiao, hehe, dia hanya merasa bahwa orang di depannya adalah orang idiot yang sangat lucu, dan benar-benar ingin menamparnya sampai mati, tetapi dia menahan diri dan berkata, ini bukan Ying Luo. Tuhan ini telah membaca banyak buku dan ada banyak orang yang meminta saya untuk mengambilnya, tetapi saya terlalu malas untuk peduli. Xing Chun sepertinya merasa bahwa pihak lain tidak puas dengan manfaat memberikan nama. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan pil obat putih dan menyerahkannya, berkata, makanlah. Yunxiao terkejut, dia menutup mulutnya dan berkata, bagaimana kamu bisa makan pil obat? Sekilas, dia bisa mengatakan bahwa ramuan itu mengandung jejak ki iblis, ramuan itu sendiri tidak memiliki masalah, itu adalah ramuan spiritual yang bisa meningkatkan kekuatan peringkat 8. Xing Chun mencibir dan berkata, benar-benar tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk, kursi ini memberi Anda keuntungan, untuk berpikir bahwa Anda bahkan murid Penatua Zirui, bahkan tidak bisa mengenali pil roh tingkat 8. Petik 2. Yunxiao mengambil pil itu dan segera menelannya, gumpalan energi iblis diserap oleh tubuhnya dalam sekejap seperti setetes air yang jatuh ke sungai besar, dan tidak ada reaksi sama sekali. Ketika Xing Chun melihatnya memakannya, dia segera mengungkapkan jejak senyum jahat dan menepuk pundaknya, berkata, itu benar, cepat dan kirimkan pilnya, jika Anda terlambat, saya khawatir Tuan Yu Chen tidak akan bahagia, haha. Yunxiao terkekeh juga, dan kemudian dia menuju ke arah istana penyihir. Xing Chun merenung sejenak dan mengungkapkan ekspresi ganas, dia tiba-tiba berubah menjadi bola ki iblis dan terbang menjauh ke arah asalnya. Setelah berjalan sebentar, Yunxiao melihat istana penyihir di kejauhan, sebagai wakil presiden, Yu Chen juga tinggal di aula samping tidak jauh dari kuil. Dia hanya ingin membuat lelucon, tetapi melihat bahwa kuil warlock tepat di depannya, dia memutuskan untuk melakukannya sampai akhir. Saat dia memikirkan hal ini, dia mengeluarkan sejumlah besar bahan dari ruang penyimpanannya dan melemparkannya ke kuali gunung dan sungai untuk mulai memurnikan. Dengan sangat cepat, 300 pil yang sangat kuat diproduksi, setelah dia mengemasnya, dia berjalan menuju aula samping Yu Chen. Siapa di sana? Berhenti. Para penjaga di aula samping segera menghentikan Yunxiao. Yunxiao buru-buru mengeluarkan beberapa pil dan menyerahkannya, saya murid Penatua Xing Chun, saya di sini untuk mengantarkan pil itu kepada Tuan Yu Chen. Penatua Xing Chun, beri aku pil. Mata penjaga menyipit, dia menatap botol giok putih sebentar dan berkata, pil apa? Ini Bian. Yunxiao memasang ekspresi malu dan berkata, Suan Ni ini. Mengapa Anda mengelim dan membongkar? Apakah Anda memiliki hati nurani yang bersalah? Penjaga itu menjadi waspada, dia merebut pil dari tangan Yunxiao, membuka tutupnya, dan mulai mengamatinya. Yunxiao panik dan berteriak, pil ini adalah rahasia besar dan tidak dapat ditunjukkan kepada orang luar. Penjaga itu juga memiliki fondasi tertentu dalam seni sihir, dia meletakkannya di hidungnya dan mengendusnya beberapa kali, tiba-tiba, ekspresi tertegun muncul di wajahnya, dia berkata, Pixiu ini,
pil Pixiu ini. Iya, kamu sudah mengetahuinya. Itu adalah jenis yang akan membuatmu sangat kuat setelah memakannya, kata Yun Xiao cemas. Tuan Yu Chen meminta Penatua Xing Chun untuk mengambilkannya untukku, Anda harus merahasiakannya. Tolong, saya mohon, atau saya akan dikuliti oleh Penatua Yu Chen. Ini Bian. Kedua penjaga itu tercengang, setelah beberapa saat linglung, mereka saling memandang dan melihat tatapan aneh di mata satu sama lain. Jangan khawatir, kami tidak akan memberi tahu siapapun tentang ini, kata salah satu penjaga, jangan membicarakannya juga, ini adalah masalah pribadi Tuan Yu Chen, jika kamu membicarakannya, kamu akan mati. Tentu saja, Yun Xiao buru-buru berkata, tentu saja. Ya, penjaga lainnya mengangguk dan berkata, Tuan Yu Chen tidak ada di aula saat ini, kami akan menyimpan pil ini atas namanya, kami akan mengembalikannya kepada Anda nanti. Terima kasih. Yun Xiao menangkupkan tangannya dan berkata, aku akan mengandalkanmu saat itu. Dia kemudian berubah menjadi lampu penerbangan dan menuju ke kediaman Xing Chun. Awalnya, dia tidak terlalu tertarik pada Xing Chun sendiri, hanya saja teknik iblis di sekujur tubuhnya membangkitkan rasa ingin tahunya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, dia muncul di depan halaman kecil, dia mengetuk pintu dan masuk. Yun Xiao mengamati halaman dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa itu sunyi, hanya dengan aura Xing Chun, dia tidak bisa menahan cemberut. Setiap tetua di lautan pembentukan jiwa akan dialokasikan sejumlah pelayan dan pelayan, meskipun ada juga tetua yang suka menyendiri, mereka setidaknya akan membawa 1 atau 2 pelayan untuk membersihkan kamar dan halaman, namun, tempat Xing Chun kosong. Kamu kembali begitu saja, bayangan hitam berkedip, dan Xing Chun langsung muncul di depannya, dia menatapnya dan sedikit terkejut karena kecepatannya terlalu cepat. Faktanya, Yun Xiao sengaja menunda waktu, sesuatu terjadi pada Yang Mulia, jadi saya harus lari kembali secepat yang saya bisa. Xing Chun terkekeh dan berkata, lumayan, kamu sangat pintar, nak, masuk. Yun Xiao mengikutinya ke halaman dan menemukan bahwa itu agak lusuh, seolah-olah tidak ada yang membersihkannya untuk waktu yang lama, mengapa Yang Mulia tidak memiliki pelayan di sini? Petik 2. Xing Chun berbalik, cahaya dingin melintas di matanya saat dia berkata dengan senyum mengerikan, kamu ingin tahu alasannya? Yun Xiao berpura-pura takut dan berkata, apakah Anda membunuhnya, tuanku? Kamu cukup pintar, nak. Xing Chun tertawa dan segera menjentikkan lengan bajunya, seluruh lingkungan sekitarnya berubah, keduanya sebenarnya berada di arena pertarungan, ada cukup banyak tulang yang hancur berserakan di tanah. Apa yang engkau lakukan, tuhanku? Yun Xiao bertanya dengan heran, apa yang kau lakukan? Petik 2. Xing Chun mendengus dingin dan berkata, aku akan mengatakan yang sebenarnya, budidaya seni iblis kursi ini tidak cukup mulus, aku ingin kamu menjadi primer obat untuk melarutkan energi kekerasan di tubuhku. Begitu dia selesai berbicara, lapisan asap putih naik dari tubuhnya dan perlahan berubah menjadi binatang buas di udara, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Wajah Xing Chun juga langsung berkerut, tidak berbeda dengan binatang buas itu, sejumlah besar ki iblis menggelegak di permukaan kulitnya seperti air mendidih. Apakah Tao Wu menderita penyimpangan ki? Yun Xiao tercengang, sekilas, dia bisa mengatakan bahwa pihak lain telah menjadi gila dan kehilangan sifatnya, itulah sebabnya dia menjadi begitu kejam dan kejam. Karena keterampilan Mo sangat berbahaya dan sulit untuk dikembangkan, mengapa Darren ingin mengambil risiko? Yun Xiao menghela nafas saat dia melihat tulang-tulang di tanah, ini adalah pelayan dan pelayan Anda, bukan? Anda telah menggunakannya untuk melampiaskan kemarahan Anda. Xing Chun tertawa mengerikan, haha, kamu memang pintar, selain itu, Anda cukup berani, kamu masih sangat tenang bahkan ketika kematian sudah dekat. Itu benar, saya telah menggunakan orang-orang ini untuk melampiaskan amarah saya, jika nyawa rendah ini bisa mati untukku, maka kematian mereka akan sepadan. Kemudian, Tuhanku, apakah engkau mencoba untuk membuat aku berharga selanjutnya? Tanya Yun Xiao. Meskipun Xing Chun benar-benar kerasukan, dia tidak bodoh, ketika dia melihat ekspresi tenang Yun Xiao, dia akhirnya merasakan ada yang tidak beres dan berteriak, siapa kamu? Tidak peduli siapa saya, kata Yun Xiao, Tuhanku, jika Anda ingin melampiaskan amarahmu, saya punya ide yang bagus, aku kebetulan membawa selusin boneka bersamaku, jadi aku bisa bermain denganmu. Boneka.
Xing Chun ragu-ragu lagi, di seluruh lautan formasi jiwa, hanya Zirui dan beberapa muridnya yang bermain boneka, mungkinkah orang ini benar-benar murid Zirui? Dia terlalu tenang. Dengan lambaian tangannya, Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, segera, 12 berkas cahaya emas terbang keluar dan mendarat di sekitar arena, membentuk susunan melingkar dan mengelilingi Xing Chun. Setelah dia meninggalkan tempat Zirui, dia ingin mencari arena pertarungan untuk berlatih dengan 6 Jia, dan sekarang dia memiliki target langsung. Mata Xing Chun menjadi gelap, 12 boneka itu bahkan tidak seukuran kepalan tangan, tetapi di bawah segel mantra Yun Xiao, mereka berubah menjadi sosok berbentuk manusia setelah mereka mendarat di tanah. Namun, matanya masih kusam, dan wajahnya sederhana, seperti produk inferior magang. Hahaha. Hahaha, Xing Chun tidak bisa menahan tawa liar, dia sekarang pada dasarnya yakin bahwa itu Yun Xiao adalah murid Zirui, jika itu adalah boneka yang dibuat oleh tuanmu, mungkin itu bisa bermain denganku, adapun sampah yang Anda buat ini, mereka bahkan tidak tahu cara melakukan seni, mereka benar-benar mempermalukan tuanmu. Mengaung, lapisan kabut putih seperti binatang buas di luar tubuh Xing Chun tiba-tiba meraung keras, seperti permusuhan yang tak ada habisnya di hatinya, itu menyebar berputar-putar bersama dengan suara itu. Yun Xiao dengan cepat melakukan gerakan mantra, dan 12 boneka tampaknya telah berubah saat mereka juga mengulurkan tangan dan melakukan gerakan mantra. Tiba-tiba, penghalang cahaya muncul di tubuh boneka itu, sidik jari yang terhubung ke 12 orang itu seperti cincin bintang yang bersinar di arena pertempuran, dan dampak raungan itu diblokir. Apa? Xing Chun terkejut dan agak tidak berani mempercayainya, tetapi dia tidak khawatir, dia hanya mencibir dan berkata, pantas saja kamu begitu tenang, Anda benar-benar sesuatu, kamu bisa bermain denganku. Sosoknya berkedip dan menghilang dari tempatnya berada, pada saat berikutnya, dia muncul di depan boneka terdekat Yun Xiao dan membanting tangannya. Ki, iblis dan ki yang kejam berguling di telapak tangannya seperti lapisan awan gelap yang menekan, mencoba menghancurkan boneka itu menjadi pasta daging. Murid Yun Xiao menyempit, dan kecepatan gerakan mantra tangannya tumbuh lebih cepat dan lebih cepat, dia sudah bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam boneka ini, tetapi dia tidak bisa menggunakannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba, seolah-olah dia menuangkan pangsit ke dalam teko. Tekanan besar Xing Chun turun, boneka itu sepertinya tidak bisa menahannya, retakan mulai muncul di wajahnya, dan segera terkelupas. Apa? Yun Xiao tercengang, dia membuka matanya dengan ngeri dan melihat kulit putih halus perlahan memperlihatkan wajah yang cantik. Saat permukaan tubuhnya benar-benar terkelupas, itu mengungkapkan seorang pria yang luar biasa cantik dengan penampilan yang mengesankan, matanya tertanam dengan permata, seperti bintang yang berkelap-kelip, matanya dingin, dan sudut mulutnya tampak membawa cibiran mengejek, tangannya membentuk segel tangan di depannya. Tidak hanya Yun Xiao yang terkejut, tetapi Xing Chun juga menghirup napas dingin, dia merasakan kekuatan yang menggetarkan hati datang kepadanya seperti binatang prasejarah. Mata boneka itu memancarkan kekuatan yang mengguncang jiwa yang menembak langsung ke jantungnya, dia merasa seperti sedang ditatap oleh binatang prasejarah, dan dia sudah setengah langkah ke gerbang neraka. Ketakutan akan kematian menghantam hatinya, menyebabkan Xing Chun langsung pulih dari keadaan penyimpangan ki, pikirannya jernih, dan ki vital di dantiannya menyembur keluar dengan liar, tangannya dengan cepat membentuk segel, menamparkan ke arah boneka itu. Segel tangan boneka itu sangat sederhana, setelah mengubahnya 3 kali, ia mengeluarkan cincin cahaya dan menyerang ke depan. Ledakan, kekuatan besar meledak, tetapi tampaknya tidak semenakutkan yang dipikirkan Xing Chun, seolah-olah dia telah menabrak dinding besi, lingkaran cahaya besar mengelilingi seluruh arena pertempuran, mengguncangnya kembali. Yun Xiao melihat seluruh proses dengan jelas dengan mata ajaibnya, segel boneka itu hanya untuk pertahanan dan tidak melakukan gerakan ofensif, Xing Chun dikirim terbang kembali dengan kekuatannya sendiri. Saat segel muncul, 11 boneka lainnya juga mengganti segel tangan mereka, kekuatan seluruh penghalang langsung mengembun dan mengalir ke tangan pria tampan itu, memblokir serangan seolah-olah itu tak tertembus. Yun Xiao terkejut, pemahaman diam-diam antara 12 boneka sama baiknya dengan satu, dan mereka dapat menghasilkan efek terbesar dengan kekuatan terkecil. Ketika Xing Chun menyerang satu titik, kekuatan seluruh penghalang akan berkumpul, tempat-tempat lain sangat lemah,
kekuatan seluruh penghalang tidak didistribusikan secara merata, sebaliknya, itu didistribusikan sesuai dengan titik serangan. Spekulasi ini membuatnya terkejut, bahkan jika 12 Zenren mengatur formasi yang ideal, tidak mungkin untuk mencapai presisi seperti itu, apalagi boneka. Dia terus mengamati dengan sabar, mencoba memverifikasi pikirannya. Setelah Xing Chun tersentak kembali dengan pukulan, meskipun dia menderita sedikit luka, dia lolos dari perasaan kematian yang menakutkan itu. Keadaan penyimpangan Qi juga ketakutan kembali normal, pada saat ini, matanya jauh lebih jernih dan kekejamannya telah berkurang banyak. Bagaimana perasaan Anda, Penatua Xing Chun? Yun Xiao tersenyum, bagaimana perasaan Anda? Saya melihat bahwa Anda dalam kondisi baik, menggunakan 12 boneka ini sebagai katalis obat, efeknya seharusnya baik-baik saja, kan? Xing Chun mendengus marah dan mengukur Yun Xiao lagi, dia percaya bahwa itu kekuatan Yun Xiao telah ditekan ke tingkat kehormatan bela diri, tetapi sekarang dia merasa ada yang tidak beres. Namun, dia tidak terlalu khawatir, meskipun Zirui diam tentang boneka, dia tidak terlalu terkenal dan belum meneliti sesuatu yang kuat. 12 boneka ini kemungkinan besar adalah mahakarya puncak Zirui, jadi seharusnya tidak sulit untuk memecahkannya. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya dengan beberapa boneka, jika itu masalahnya, lalu siapa di dunia ini yang masih berlatih bela diri? Siapa yang tidak akan mendapatkan beberapa boneka untuk dimainkan? Saya akan memberi tahu Anda hari ini bahwa tidak peduli seberapa kuat boneka itu tetap diciptakan oleh manusia, itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan manusia. Setelah Xing Chun memberikan khotbah, dia melompat dan memukul telapak tangannya terus-menerus di udara, bola cahaya tumbuh dengan cepat, menekan tubuh boneka dari langit seperti batu kilangan. Yun Xiao telah berada dalam keadaan defensif sejak awal, menekan Xing Chun, dia tidak tahu seperti apa rupa 12 boneka itu ketika mereka menyerang, bagaimanapun, mereka adalah 3 susunan pembunuh besar yang disebutkan dalam legenda, dia juga sangat penasaran, jadi dia mengubah gerakan mantra di tangannya. Boneka itu menerima perintah, dan tatapan membunuh keluar dari matanya yang seperti permata, ia mengangkat tangannya dan membuat gerakan meraih. Cincin cahaya yang berputar-putar di seluruh arena semuanya ditarik dan berkumpul di tangan boneka itu, berubah menjadi pedang Qi vital. Yun Xiao tercengang, pedang Qi primordial memberinya perasaan yang luar biasa tajam dan menakutkan, dan dia tidak bisa menahannya dengan kekuatan bintang murni. Itu masalah besar untuk membunuh seorang tetua di lautan pembentukan jiwa, meskipun dia tidak takut akan masalah, dia tidak ingin mendapat masalah tanpa alasan. Bagaimanapun, lautan pembentukan jiwa sudah cukup bermasalah. Dia buru-buru membentuk segel dengan kedua tangan dan melarutkan pedang Qi esensi. Pedang itu terus mengembang, sekali lagi membentuk cincin, tetapi tidak lagi mampu mengimbangi kecepatan tebasan boneka itu. Pedang Qi vital, yang telah kehilangan sebagian besar kekuatannya, sudah sedikit menembus, namun, itu masih menebas dan langsung memotong bola cahaya seperti batu kilangan menjadi 2. Kekuatan pedang Qi yang tersisa menembus langsung ke bawah, menembus bahu kanan Xing Chun, seluruh lengannya dipotong bersama dengan sepotong besar daging. Arg! Xing Chun berteriak, aura di tubuhnya langsung jatuh ke dasar lembah, energi jahat di tubuhnya menghilang tanpa jejak, energi iblis juga bersembunyi di tubuhnya dan benar-benar kembali normal. Yun Xiao dikejutkan oleh kekuatan pedang, jika dia tidak berhenti tepat waktu, Xing Chun akan dipotong menjadi 2. Setelah kehilangan komandonya, boneka laki-laki cantik itu mendapatkan kembali ekspresinya yang sedingin es dan berdiri di sana tanpa bergerak, wajahnya terus-menerus menjadi kusam, terlihat konyol. Itu sama untuk 11 lainnya, tetapi Yun Xiao yakin bahwa itu di bawah wajah kasar mereka, pasti ada seni yang luar biasa. Kekuatan Xing Chun terlalu lemah, hanya pada level kaisar bela diri bintang 9 tingkat menengah, jadi dia tidak bisa menguji kekuatan 6 Ding dan 6 Jia sama sekali. Dengan lambaian tangan Yun Xiao, 12 boneka itu segera berubah menjadi sinar cahaya dan terbang kembali ke artefak mistik penyimpanannya. Kamu, siapa kamu? Kamu tidak bisa menjadi murid Zirui. Xing Chun berjuang berdiri sambil menatap Yun Xiao kesakitan dan ketakutan, dia menghentikan pendarahan dan menelan sejumlah besar pil obat sebelum wajahnya pulih sedikit. Hehe, siapa aku tidak penting, kata Yun Xiao,
saya hanya ingin berbicara baik dengan Tuan Xing Chun sekarang, di mana Anda mempelajari teknik iblis itu. Siapa tetua yang mengolah teknik iblis dan menggunakan ki iblis untuk menyempurnakan item di lautan pembentukan jiwa? Xing Chun terkejut dan berkata, mengapa kamu menanyakan ini? Bukankah kamu dari lautan pembentukan jiwa? Saya tidak suka orang mengajukan pertanyaan kepada saya, kata Yun Xiao dengan cemberut, saya tidak suka ketika orang mengajukan pertanyaan kepada saya. Kejutan di hati Xing Chun bahkan lebih besar, temperamen pihak lain benar-benar berbeda dari sebelumnya, ada perasaan berdiri tertiup angin dan melayang keluar dari dunia, menyebabkan dia memiliki hati yang mengagumi. Saat perasaan ini muncul, hati Xing Chun panik dan dia buru-buru berkata, seni iblis selalu ada di lautan pembentukan jiwa, selain itu, seni semacam ini dapat berkembang dengan sangat cepat dan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kekuatan besar dalam waktu yang sangat singkat. Kelemahannya adalah esensi iblis langka, dan sangat sedikit orang yang dapat memiliki sumber daya semacam ini. Selain itu, mudah untuk menjadi gila dan kehilangan akal sehat. Pada titik ini, wajahnya menjadi pucat lagi, dia berada dalam keadaan seperti itu. Ketika dia dirasuki iblis, dia ingin membunuh orang, tetapi ketika dia sadar, dia membenci semua yang telah dia lakukan, dia berada dalam keadaan bingung dan kontradiktif ini. Lalu mengapa ada begitu banyak orang yang menyempurnakannya sekarang? Yun Xiao bertanya dengan cemberut. Seperti yang diharapkan, kamu bukan dari lautan pembentukan jiwa, kamu bahkan tidak tahu tentang sumur iblis kuno, kata Xing Chun. Sumur iblis kuno, apa-apaan itu? Yun Xiao terkejut, dan dia memiliki firasat buruk ketika dia mendengar nama itu. Xing Chun sedikit ragu-ragu, tetapi dia masih berkata, karena kamu memiliki kemampuan untuk memasuki lautan pembentukan jiwa dan kekuatanmu tidak dapat diprediksi, kamu akan mengetahuinya bahkan jika aku tidak memberitahumu. Dia pertama-tama mengucapkan beberapa patah kata untuk membebaskan dirinya sendiri, dan kemudian berkata, sumur iblis kuno adalah jurang yang muncul di lautan pembentukan jiwa, ini mengarah langsung ke pegunungan Tiandang, dan dari waktu ke waktu, sejumlah besar energi iblis akan keluar dari sumur. Apa? Yun Xiao tercengang, dia hampir tidak bisa mempercayainya, itu mengarah ke pegunungan Tiandang dan meletus dengan ki iblis. Xing Chun berkata, itu benar, meskipun manusia tidak tahu apa yang ada di dalam pegunungan Tiandang, kita dapat yakin bahwa ada sejumlah besar pembudidaya iblis dan bahkan iblis di zaman kuno. Setelah mereka mati, iblis ki mereka tidak menghilang dan disimpan di dalamnya. Sumur kuno di lautan pembentukan jiwa ini mengarah ke bagian dalam pegunungan, itulah sebabnya ia dapat meletus dengan ki iblis, memungkinkan pembudidaya iblis dan studi seni untuk memasuki dunia yang sama sekali baru. Wajah Yun Xiao sangat serius, meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Energi iblis itu luar biasa spiritual, pegunungan Tiandang telah berdiri di sana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jika itu adalah energi iblis yang tersisa setelah kematian pembudidaya Deviant, itu seharusnya sudah terkondensasi menjadi iblis sejak lama dan tidak pernah menyembur keluar dari lorong. Apakah kepala suku tahu tentang ini? Tentu saja, bagaimana mungkin kepala suku tidak tahu tentang masalah sebesar itu? Lelucon apa? Xing Chun mendengus dingin dan berkata, sebaiknya kamu cepat pergi, menyelam ke laut pembentukan jiwa bukanlah sesuatu yang menyenangkan, meskipun Anda memiliki harta berharga pada Anda, itu tidak sampai menjadi nakal untuk berpikir bahwa itu Anda dapat bersaing melawan seluruh lautan pembentukan jiwa, bukan? Petik 2. Di mana sumur iblis kuno? Tanya Yun Xiao, di mana itu? Petik 2. Xing Chun terkejut, kamu ingin pergi ke sumur iblis kuno? Haha, orang luar, sepertimu ingin pergi ke sumur iblis kuno. Kamu pasti gila. Dia tersenyum, tetapi senyumnya membeku di saat berikutnya, karena dia menemukan bahwa Yun Xiao tidak bercanda, semakin suram wajahnya, semakin banyak tekanan yang dia rasakan. Itu di ujung laut, di jurang surgawi. Iya, Xing Chun berkata dengan tergesa-gesa. Dia tidak tahu mengapa dia begitu patuh, seolah-olah dia tidak bisa menolak perintah orang di depannya. Yun Xiao berbalik dan hendak pergi, dengan satu langkah, ilusi di arena pertempuran hancur seketika, dan dia kembali ke halaman kecil Xing Chun. Hati Xing Chun bergetar, baru kemudian dia menemukan dengan ngeri bahwa pihak lain tidak hanya mengandalkan boneka.
Hanya saja kekuatannya begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa menyentuhnya, itu sebabnya dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Sumur iblis kuno secara pribadi dijaga oleh Wakil Presiden Yuan De, jadi tidak ada yang berani mendekatinya, katanya ketakutan, jika Anda membutuhkan ki iblis, Anda harus melamarnya. Petik 2. Yuan De. Yun Xiao mengerutkan kening, Yuan De telah menjadi Wakil Presiden Lautan Formasi Jiwa 20 tahun yang lalu, dan dia bertanggung jawab atas semua pembudidaya bela diri di Lautan Formasi Jiwa, dia begitu kuat sehingga dia telah mencapai transendensi ilahi 20 tahun yang lalu. Banyak orang diam-diam percaya bahwa Yuan De adalah yang terkuat di Lautan Formasi Jiwa dan jauh di atas Lu Chongzi. Yun Xiao berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menghilang dari halaman dalam sekejap, hanya menyisakan beberapa busur listrik yang berkedip-kedip di halaman sebelum benar-benar menghilang. Seolah-olah Xing Chun sedang dalam mimpi, dia menemukan dalam keputusasaan bahwa dia bahkan tidak bisa menangkap cahaya pihak lain yang melarikan diri, jika bukan karena salah satu lengannya masih di tanah, dia akan benar-benar berpikir bahwa itu adalah mimpi. Dia buru-buru mengambil lengan yang patah dan berubah menjadi seberkas cahaya untuk terbang menjauh, mencari seorang teman dalam seni penyembuhan. Di tempat seperti lautan pembentukan jiwa, mengobati lengan yang patah semudah makan, selama itu bukan leher yang patah, tidak ada masalah, bahkan jika lehernya patah, selama dia tidak mati, itu tidak akan menjadi masalah. Wilayah laut tempat lautan pembentukan jiwa tidak berada di dalam 4 lautan, juga tidak di atas ranah seni bela diri surgawi, tetapi ruang independen, itu seperti lautan yang mengapung di alam semesta, tetapi dibatasi oleh kekuatan alam seni bela diri surgawi dan ditangguhkan dalam lingkup benua bela diri surgawi. Yang disebut ujung laut adalah perbatasan antara lautan pembentukan jiwa dan benua bela diri surgawi, itu adalah kekosongan alam semesta yang tak terbatas, juga dikenal sebagai jurang surgawi oleh orang-orang di lautan pembentukan jiwa. Tidak aneh jika lorong spasial muncul di jurang surgawi, tetapi Yun Xiao tidak percaya bahwa ada kebetulan di dunia sehingga lorong itu kebetulan mengarah ke pegunungan Tiandang. Orang lain mungkin tidak tahu banyak tentang pegunungan Tiandang, tetapi setelah mengalaminya secara pribadi dan mendengar deskripsi dari Mu Lingdi dan yang lainnya, dia pada dasarnya memahami struktur pegunungan Tiandang. Awalnya adalah retakan spasial, yang secara langsung merobek titik persimpangan antara alam seni bela diri surgawi dan alam iblis. Dari zaman kuno hingga sekarang, bukan hanya 100.000 tahun yang lalu Master Iblis turun, ada iblis yang terus-menerus muncul di benua, tetapi mereka ditekan oleh kekuatan alam, jadi sulit bagi iblis yang kuat untuk muncul. Meski begitu, generasi ahli sangat mementingkan retakan di pegunungan Tiandang, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, para ahli terus-menerus menambahkan segel ke celah pegunungan Tiandang. Adalah pemandangan ajaib yang langsung dibentuk oleh kombinasi kekuatan kompleks itu. Sampai 100.000 tahun yang lalu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Kaisar Raja Iblis mampu menerobos penindasan kekuatan alam-alam bela diri surgawi, merobek celah sepenuhnya, dan turun dengan tubuhnya yang sangat kuat, yang menyebabkan kesengsaraan iblis 100.000 tahun yang lalu, dan perang penyegelan iblis yang kemudian mempengaruhi seluruh alam. Setelah perang penyegelan iblis, para ahli yang masih hidup mulai menyegel kembali pegunungan Tiandang, benar-benar memblokir celah ruang. Tapi sekarang, sumur iblis kuno telah muncul di lautan pembentukan jiwa. Jika sumur iblis kuno benar-benar mengarah ke pegunungan Tiandang, maka rift spasial telah muncul di pegunungan Tiandang. Kedua, menurut spekulasinya, bahkan jika ada ki iblis yang tersisa di pegunungan Tiandang, itu pasti telah membentuk sesuatu dengan roh. Itu tidak mungkin ki iblis yang kacau itu sendiri, juga tidak bisa melintasi lorong yang begitu panjang dan meledak dalam jumlah besar. Dia segera menyampaikan situasi ini dan spekulasinya sendiri ke Ling Mudi. Bagaimanapun, Ling Mudi adalah salah satu pemimpin perang penyegelan iblis. Ekspresi Ling Mudi juga sangat berubah, dia bergumam, jika itu benar-benar mengarah ke pegunungan Tiandang, maka kita akan mendapat masalah besar. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa banyak segel yang saya letakkan di masa lalu gagal, dan retakan muncul tidak hanya di alam seni bela diri surgawi, tetapi juga di alam iblis, menghubungkan dua alam lagi. Itu sebabnya sejumlah besar ki iblis menyeberangi lorong dan datang ke sini. Apakah Anda pikir itu mungkin, Tuhanku? Tanya Yun Xiao, apakah menurut Anda begitu? Petik 2. Ling Mudi menganalisis,
Itu sangat mungkin, seperti yang Anda katakan, ada sejumlah besar ki iblis yang tersisa di pegunungan Tiandang, kebanyakan dari mereka sudah bubar, kekuatan dari hal-hal ini bervariasi, jika mereka terus melahap, mereka akan menghasilkan sesuatu seperti iblis api hitam, sangat mungkin juga bagi mereka untuk menembus segel dan membuka lorong, bagaimanapun, ki iblis di pegunungan Tiandang terbatas, jika keberadaan yang begitu kuat atau bahkan raja iblis tingkat yang lebih tinggi muncul, akan ada permintaan besar untuk kembali ke dunia iblis. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, setelah mendengar apa yang Anda katakan, mengapa saya merasa seperti jalan antara dua dunia telah muncul? Tanyanya, kesengsaraan iblis akan segera dimulai lagi. Ini hanya analisis, kata Ling Mudi, premisnya adalah bahwa apa yang disebut sumur iblis kuno, mengarah ke pegunungan Tiandang, ini adalah skenario terburuk. Bagaimana dengan situasi yang baik? Tanya Yun Xiao, bagaimana dengan situasi yang baik? Petik 2. Kabar baiknya adalah bahwa sumur iblis kuno ini adalah celah yang mengarah langsung ke dunia iblis, kata Ling Mudi. Apa? Langsung ke alam iblis? Bukankah itu akan lebih buruk? Yun Xiao terkejut. Tentu saja, Ling Mudi tertawa acuh tak acuh, apakah menurut Anda ranah seni bela diri surgawi kacau seperti ayam, tanpa retakan? Faktanya, pegunungan Tiandang bukan satu-satunya tempat yang memiliki celah antara alam seni bela diri surgawi dan alam iblis, itu ada di banyak tempat, tetapi ki iblis yang merembes keluar terbatas, dan sulit untuk membentuk iblis tingkat tinggi, pegunungan Tiandang hanyalah salah satunya, namun, itu kemudian ditembus oleh Raja Iblis dan menjadi lorong yang memungkinkan iblis yang kuat untuk melewatinya. Dia berkata, ini seperti tembok, meskipun ada banyak retakan, hanya beberapa lalat dan nyamuk yang bisa masuk, dan suatu hari, celah besar dibuka secara paksa, dan harimau dan serigala bisa masuk dengan lancar, bahkan jika Anda kemudian mengisi celah ini, itu tidak bisa kembali ke kekokohan. Sebelumnya, kesenjangan ini akhirnya menjadi bagian terlemah dari tembok ini. Begitu, kata Yun Xiao, pegunungan Tiandang adalah celah di alam bela diri surgawi, jika sumur iblis kuno mengarah langsung ke dunia iblis, itu hanya akan menjadi retakan kecil yang hanya bisa membiarkan lalat dan nyamuk terbang masuk, iblis yang lebih kuat tidak akan bisa melewatinya. Itu kebenarannya, kata Ling Mudi, sayangnya, keberadaan dunia iblis selalu menjadi bahaya tersembunyi, saya hanya takut kesenjangan antara dua alam akan meningkat dan di masa depan, mereka akan benar-benar bergabung menjadi satu alam. Apakah itu mungkin? Yun Xiao bertanya dengan heran, apakah itu mungkin? Petik 2. Ling Mudi tertawa, Dao menjadi satu, satu menghasilkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan segala sesuatu, alam iblis berasal dari salah satu dari tiga ki yang diubah dari Dao, dan dalam hal level, itu jauh di atas alam seni bela diri surgawi, dugaan saya adalah bahwa bahkan jika ada hari seperti itu akan menjadi alam seni bela diri surgawi yang dilahap oleh alam iblis, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kita lihat, jadi kita tidak perlu khawatir. Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, tetapi dia terkekeh dan berkata, lubang otak Darren sangat besar. Ayo pergi dan lihat kemana sumur iblis kuno mengarah terlebih dahulu, kata Ling Mudi sambil tersenyum. Sementara keduanya berbicara, Yun Xiao telah terbang langsung ke ujung lautan, ribuan kaki di depan, dia bisa melihat alam semesta kekosongan yang tak berujung, di mana bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Siapa itu? Berhenti. Tiba-tiba, teriakan keras datang dari depan, dan kemudian cahaya keemasan melesat dari kejauhan, membentuk sosok emas besar di permukaan laut. Sosok itu memiliki wajah dingin dan sepasang mata berbintang, menatap Yun Xiao. Yun Xiao muncul dan berkata, Li Yun Xiao, tetua kehormatan baru dari Lautan Formasi Jiwa, meminta audiensi dengan Tuan Yuande. Proyeksi emas mengulurkan tangannya dan berkata, di mana token yang lebih tuamu? Saya baru saja diangkat, kata Yun Xiao, saya belum punya token. Proyeksi emas melambaikan tangannya dan berteriak, jika kamu tidak memiliki token, kembalilah ketika kamu bisa membuktikan identitasmu. Aku tidak bisa mendapatkan token untuk sementara waktu, kata Yun Xiao canggung, saya harap Anda dapat membuat pengecualian. Proyeksi emas mengulurkan tangannya untuk memblokirnya, dan berkata, tidak terkecuali. Begitu, kata Yun Xiao, lalu beritahu saya di mana sumur iblis kuno itu, dan saya akan pergi ke sana sendiri. Jangan ucapkan kata-kata sembrono seperti itu.
Proyeksi emas berteriak, pergi sekarang, atau aku akan tanpa ampun. Yun Xiao menyesal tidak mengundang Xuan Hua bersamanya, tetapi dia tidak peduli saat ini, bagaimanapun, masalah sumur iblis kuno sangat penting, dan dia perlu mengetahuinya sesegera mungkin. Selain itu, penyebaran sejumlah besar teknik iblis dan inti iblis juga membawa risiko besar, karena Yuan De bertanggung jawab atas sumur iblis kuno, dia harus menemukan Yuan De untuk memahami detailnya. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, dan energi iblis yang mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya, kulitnya ditutupi dengan pola iblis hitam. Matanya juga menjadi hitam pekat saat dia melihat ke arah jurang surgawi. Ah, Anda! Proyeksi emas terkejut dan menatapnya dengan tidak percaya. Aura iblis di sekitar Yun Xiao berguling, dan dia segera merasakan kekuatan iblis di depannya. Dengan suara berderak, dia berubah menjadi sambaran petir dan langsung melewati proyeksi emas. Berhenti, jangan pergi. Proyeksi emas terkejut dan buru-buru berbalik, itu meraih pedang ringan di udara dan menebas. Huala, air laut di bawah terbelah oleh pedang Qi, dan airnya memercik dan berguling, tetapi Yun Xiao tidak terlihat. Proyeksi emas membuat segel tangan dan menghilang di udara. Di persimpangan antara ujung laut dan jurang surgawi, istana putih digantung di atasnya, terisolasi dari dunia, sesosok emas tiba-tiba terbang keluar darinya, memegang tombak dan sangat waspada. Berhenti, sosok emas melambaikan tombak di tangannya dan dengan raungan keras, dia menebas. Seberkas cahaya putih melintasi langit dan menebas Yun Xiao. Hahaha, Yun Xiao tertawa saat dia berubah menjadi Thunderbolt dan menginjak langsung tebasan, dengan bantuan kekuatan, dia melompat ke depan dan menghilang dalam sekejap. Apa? Mata pria emas hampir keluar kemudian, dia merasakan arus listrik yang lemah melewati sisi kanannya, dia tiba-tiba melambaikan tombaknya dan menyapunya secara horizontal, tetapi dia meleset. Terima kasih telah membiarkan saya menang. Tawa hangat Yun Xiao datang dari belakangnya ke kiri, ketika dia berbalik, dia melihat kilatan hijau menghilang ke kejauhan. Sosok emas sangat cemas, dia tidak mengejar dan menyerang, tetapi malah melambaikan tombaknya, seberkas cahaya melesat ke langit dan meledak dengan ledakan. Setelah mengirimkan sinyal darurat, dia segera berubah menjadi cahaya keemasan dan mengejar Yun Xiao. Kemudian, lusinan sosok bergegas keluar dari Istana Putih, kebanyakan dari mereka dirasuki oleh Qi Iblis, dan mengejarnya. Setelah melewati sosok emas, Yun Xiao segera mengunci area puluhan mil di depan, tempat aura iblis berasal. Sambaran petir melintasi kehampaan alam semesta, dan sesaat kemudian, Yun Xiao terbang ke area itu dan keluar. Di depannya, ada nebula gelap yang berputar, itu sangat dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya, seolah-olah tidak ada ujungnya. Dengan ekspresi serius, Yun Xiao meminta Ling Mudi dan Bei Mingnan untuk keluar dari tablet alam ilahi juga, keduanya mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya. Bagaimana? Yun Xiao bertanya. Ling Mudi menggelengkan kepalanya, areanya terlalu besar, sulit untuk mensurvei, saya khawatir kita harus masuk dan menjelajahinya untuk mencari tahu apa yang terjadi, tapi kami bertiga sangat kuat. Retakan spasial semacam ini terlalu berbahaya, kata Bei Mingnan. Selain itu, kemungkinan besar sisi lain adalah dunia iblis, tanpa kultivasi alam kekosongan, Anda tidak dapat mengambil risiko untuk masuk. Kosongkan basis kultivasi ekstrim, Xuanji. Hanya ada beberapa orang di dunia saat ini, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, dan mereka hanya bisa tinggal di alam ini untuk waktu yang singkat. Itu belum tentu benar, kata Ling Mudi. Yun Xiao memiliki kekuatan esensi iblis, yang jauh lebih kuat dari aura iblis biasa ini, selama retakan itu sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya, tidak akan ada bahaya yang substansial. Kemudian, Tuhanku, apakah engkau bermaksud agar aku masuk dan melihat-lihat? Tanya Yun Xiao. Ya, kata Ling Mudi. Baiklah, aku akan mencoba. Tanpa basa-basi lagi, Yun Xiao mengembalikan kedua pria itu ke tablet alam ilahi, lalu berubah menjadi bola energi iblis dan bergegas ke nebula dengan Black Flash. Sumur iblis kuno itu gelap gulita, itu adalah terowongan spasial yang memanjang ke kejauhan. Meskipun Yun Xiao memiliki mata roh yang menakjubkan, area yang bisa dia lihat sangat terbatas, selain itu, energi iblis di sekitarnya tidak menyembur keluar seperti air mancur seperti yang dikatakan Xing Chun, sebaliknya, itu sangat langka, seperti tetesan air di lorong.
Tidak ada yang aneh terjadi di sepanjang jalan. Yun Xiao terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan hanya setelah terbang selama beberapa jam, dia merasakan perubahan aura iblis di sekitarnya, yang jauh lebih padat dari sebelumnya. Tidak mungkin pegunungan Tiandang di depan, kata Yun Xiao, retakan ini sangat panjang, dan energi iblis masih bisa bocor melaluinya. Kemungkinan besar ini adalah celah yang terhubung ke dunia iblis. Suara Ling Mu terdengar, retakan ini pasti sudah ada sejak lama dan telah berubah bentuk, itu sebabnya bisa berlangsung begitu lama. Teruskan, saya ingin melihat seberapa besar retakan ini. Kita harus lebih waspada dalam hal retakan yang cacat. Retakan di pegunungan Tiandang dipelintir begitu parah sehingga terkoyak oleh guru iblis. Deformasi berarti ada perubahan, itu bisa meningkatkan kekuatan retakan, atau bisa berkurang. Yun Xiao terbang selama beberapa jam lagi, dan jumlah energi iblis tidak signifikan. Saat dia bergerak melewatinya, dia memiliki perasaan aneh, seolah-olah sel-sel di tubuhnya membuka dan menutup, melahap energi Deviant. Ki iblis yang ditelan mengalir melalui meridiannya dan menetap di dantiannya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya meningkat. Yun Xiao terkejut sekaligus sangat gembira. Jika dia terus bergerak maju dan berkultivasi di celah spasial ini, teknik iblisnya akan sangat ditingkatkan, dan dia akan memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan senjata iblis 6 jalur. Tiba-tiba, suara mendesak Mulingdi datang, berhenti. Yun Xiao telah tenggelam dalam kultivasinya dan tidak memperhatikan bagian depan. Dia sangat ketakutan sehingga dia berhenti dengan tergesa-gesa dan berkata dengan heran, ada apa? Dia melihat ke depan dan melihat pemandangan gelap dan kacau. Itu berbeda dari kehampaan alam semesta, itu seperti batas yang dibentuk oleh ki iblis tak berujung yang menghalangi jalannya. Ki iblis yang memenuhi langit telah muncul dari penghalang. Dunia iblis. Yun Xiao terkejut saat dia melihat kekuatan alam tak terbatas dengan ngeri, yang gelap dan tidak dapat diprediksi seperti telur ayam. Ling Mu berkata, ini adalah domain spasial yang dibentuk oleh kekuatan dunia iblis. Jika kita melangkah lebih jauh, kita akan ditekan oleh kekuatan dunia. Jika kita tidak beruntung, kita akan berubah menjadi abu kapan saja. Wajah Yun Xiao suram saat dia berkata, sekarang kita bisa yakin bahwa sumur iblis kuno tidak mengarah ke pegunungan Tiandang. Kami bisa yakin. Ling Mu keluar dari tablet alam ilahi dan berjalan langsung ke domain luar angkasa. Dia berhenti di depannya dan mengulurkan tangannya ke dalamnya. Murid Yun Xiao menyempit, dan dia hampir berteriak kaget. Tanpa mengeluarkan suara, dia melihat tangan seruling Ling Mu langsung ke kekuatan gelap alam dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Itu tidak terlalu korosif, tetapi menyebar seperti racun. Bagian lengannya yang tidak memasuki kekuatan alam juga menghilang seketika. Ling Mu mengerutkan kening, tetapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia dengan tegas mengeluarkan pedang jiwa terbalik dan memotong salah satu lengannya untuk menghindari cedera yang lebih besar. Tuhanku! Yun Xiao berteriak kaget, kekuatan ini sangat kuat. Tubuh Ling Mu terbuat dari baja ilahi, logam terkeras di ranah seni bela diri surgawi, tetapi sangat rapuh. Ling Mu tersenyum, itu normal, ini adalah kekuatan dunia. Jika menghancurkan baja ilahi tidak dapat dilakukan secepat itu, saya akan khawatir. Yang mulia, maksud Anda semakin kuat kekuatannya, semakin baik. Tanya Yun Xiao. Ling Mu mengangguk, itu benar, artinya, retakan di sini tidak mempengaruhi kekuatan dua dunia, bahkan jika ada iblis yang kuat di sisi lain, akan sangat sulit bagi mereka untuk merobek kekuatan dua dunia dan datang. Tapi aku masih tidak mengerti, kata Yun Xiao dengan cemberut, ini hanya kekuatan alam iblis, mengapa tidak ada kekuatan alam bela diri surgawi? Petik 2. Ling Mu tertawa, efek kekuasaan bersifat timbal balik, ini adalah persimpangan dua alam, kekuatan alam seni bela diri surgawi sama kuatnya dengan kekuatan alam iblis. Jika tidak akan ada keseimbangan, karena kita semua lahir di ranah seni bela diri surgawi, kita secara alami terbiasa dengannya, namun, jika benda eksternal melintasi alam, tidak dapat dihindari bahwa itu akan ditekan oleh kekuatan alam, dan akan membutuhkan waktu tertentu untuk beradaptasi. Saat itu ketika Raja Iblis Raja terbelah menjadi dua, itu juga merupakan hasil dari pengaruh energi dunia. Aku mengerti, kata Yun Xiao, jika kita memasuki alam iblis, kita juga akan ditekan. Itu benar, kata Ling Mu, tetapi seiring berjalannya waktu,
Anda akan terbiasa dengan kekuatan penindasan ini dan tidak akan lagi ditekan. Ruang tempat kita berada sekarang masih dilindungi oleh kekuatan alam-alam bela diri surgawi, jadi iblis tidak bisa masuk. Pada akhir dari kekuatan manusia, Yun Xiao menghela nafas, tetapi penciptaan tidak ada habisnya. Mata Ling Mudi juga bersinar dengan melankolis. Kultivasi kita adalah mengejar Dao Agung tertinggi, mendengar Dao di pagi hari, kita bisa mati di malam hari, jadi tidak ada yang perlu disesalkan. Ki iblis di sini terlalu kuat, bahkan jika kamu memiliki esensi iblis kaisar dan mengolah tubuh iblis, kamu tidak boleh tinggal di sini terlalu lama untuk menghindari mempengaruhi pikiranmu. Terkejut, Yun Xiao buru-buru memberitahunya tentang bagaimana dia telah menyerap energi iblis sepanjang jalan di sini. Ling Mudi mengerutkan kening, level teknik iblis Anda masih terlalu rendah, Anda memiliki tubuh kaca ringan pangeran wilayah selatan, Xiao Fengchan, itu dapat melindungi pikiran Anda untuk saat ini. Jika Anda tinggal di sini untuk waktu yang lama, saya khawatir itu akan memiliki pengaruh halus. Begitu kamu menemukan sesuatu yang salah, segera tinggalkan tempat ini. Baiklah, Yun Xiao setuju, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh untuk saat ini, tetapi dia merasakan keinginan yang kuat di hatinya untuk terus melahap energi iblis untuk memperkuat dirinya sendiri, seperti orang lapar yang ingin makan. Ling Mudi tidak mengatakan apa-apa lagi, dia kembali ke tablet alam ilahi untuk memperbaiki lengannya yang patah. Yun Xiao sedang duduk bersila di depan dimensi iblis, merasakan energi iblis mengalir ke wajahnya dan mengalir ke tubuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, pikirannya tiba-tiba bergerak sedikit, dia melihat massa besar Ki iblis bergegas keluar dari luar angkasa, yang tampaknya berbeda dari yang sebelumnya. Kepadatan Ki iblis sangat tinggi, tidak seperti sungai kecil itu seperti pasta kental yang terus-menerus bergulir. Yang mengejutkan Yun Xiao, bola energi iblis menyerap energi iblis yang tersebar di sekitarnya seperti pusaran, menyedot semua aliran tipis energi iblis di sekitarnya. Itu Ying Luo. Dia terkejut melihat bahwa bola Ki iblis benar-benar mulai membentuk wajah manusia, wajahnya seperti hantu dan monster, sangat ganas, tetapi juga sedikit membosankan dan tanpa kecerdasan. Iblis-iblis. Yun Xiao tercengang, dia telah mendengar Mudi mengatakan bahwa energi iblis yang telah melayang di dunia iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dapat menyerap esensi kekuatan dunia dan berubah menjadi hal-hal yang nyata, yang kemudian memiliki kehidupan. Itu juga merupakan dasar dari semua bentuk kehidupan di seluruh dunia iblis, dan itu adalah iblis-iblis. Suara Ling Mudi datang dari tablet alam ilahi, itu hanya iblis-iblis biasa, tidak perlu panik, ada puluhan ribu keberadaan seperti itu di alam iblis, seperti manusia di alam seni bela diri surgawi. Yun Xiao tercengang, Tuhanku, Anda tampaknya tahu banyak tentang situasi di alam iblis, pernahkah Anda ke sana sebelumnya? Tanyanya. Ling Mudi tidak menjawab. Yun Xiao menyaksikan iblis-iblis itu berangsur-angsur terbentuk, kemudian, iblis-iblis itu sepertinya juga memperhatikannya. Ia perlahan terbang dan membuka mulutnya untuk menggigitnya. Naluri roh-roh iblis ini adalah melahap, mereka terus melayang di dunia iblis, terus-menerus melahap Ki iblis dan roh iblis lainnya. Setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, mereka bisa berevolusi menjadi level yang lebih tinggi. Keberadaan kelas 10 iblis Black Flame. Merasakan energi iblis yang sangat kuat di tubuh Yun Xiao, iblis-iblis itu membuka mulutnya dan menggigit seolah-olah telah mencium bau darah. Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, dia ingin mengamatinya dengan lebih hati-hati. Dia langsung menutup kelima jarinya seperti pisau dan langsung menebas. Dengan mendesis, iblis-iblis itu terbelah menjadi dua, seolah sangat kesakitan. Wajah aslinya yang berbentuk manusia tidak bisa lagi dipertahankan dan terus berputar. Dua massa energi iblis mencoba yang terbaik untuk menyerap energi iblis di sekitar mereka, seolah-olah mereka mencoba mengembun menjadi dua iblis, tapi, setelah beberapa napas, mereka jelas gagal, dan langsung berubah menjadi dua massa energi iblis murni, diam-diam melayang di depan Yun Xiao. Sial, ini sangat menyenangkan. Yun Xiao menganggapnya menarik, dengan genggaman biasa. Salah satu bola energi iblis jatuh ke tangannya, di bawah persepsinya, itu tidak berbeda dengan energi iblis biasa, satu-satunya perbedaan adalah lebih padat. Dia dengan santai menghirupnya ke dalam tubuhnya dan kemudian meraih bola lainnya dan menghirupnya juga, dia langsung merasa segar, efeknya bahkan lebih kuat daripada duduk di sini dan menyerapnya selama berjam-jam. Ini barang bagus.
Mata Yun Xiao berbinar saat dia berpikir, jika beberapa juta iblis datang, mungkin aku bisa langsung menerobos yang luar biasa dan menjadi orang suci dengan seni iblisku, dan melangkah ke puncak kesempurnaan. Tiba-tiba, sebuah suara tegas terdengar, siapa itu? Kemudian, bayangan hitam itu berkedip di depan Yun Xiao, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, itu melemparkan telapak tangan ke arahnya. Telapak tangan itu sangat kuat sehingga langsung menyerap semua ki iblis di sekitarnya dan mengembang menjadi setengah hektar ukurannya, menutupi seluruh area. Yun Xiao tercengang, kekuatan pria ini sangat kuat, tidak lebih lemah darinya. Dia mengeluarkan pedang kematian dan menebas merah, segera, seberkas pedang ki, seperti api putih yang menyala, membuat lubang di tangan besar dengan suara, "Ci." Kemudian, dia berubah menjadi sambaran petir dan menghilang dari tempat itu dengan suara berderak. Ledakan, tangan raksasa itu meleset dan meledak di celah, mengirimkan kekuatan yang kuat ke segala arah. Yun Xiao ngeri, energi iblis yang datang kepadanya telah disempurnakan oleh lawannya, jadi dia terbang mundur 1000 kaki dalam sekejap, kemudian, dengan membalikkan tangan kanannya, dia menghasilkan seberkas cahaya dari kesedihan besar Twilight Cloud Mirror, yang mengembun di depannya dan menghalangi akibatnya. Ledakan, bang, bang, ledakan, hanya gempa susulan dari serangan itu yang menghancurkan cermin. Yun Xiao melambaikan cermin, dan seberkas cahaya melesat keluar, tiba-tiba tumbuh lebih besar di depannya, seperti cahaya bulan, menerangi ruang sekitarnya, dan sosok pria itu muncul. Wajah sedingin es dan seputih salju berkedip-kedip di bawah cermin seolah-olah tidak melihat matahari selama beberapa dekade. Pria itu terkena cahaya cermin, dan kemarahan muncul di dahinya, dia juga merasa itu menyilaukan, jadi dia menggunakan lengannya untuk menutupi matanya. Tapi, Yun Xiao sudah melihat wajah pria itu, dan dia berteriak kaget, "Tuan Yuande." Pria itu tersentuh saat mendengar tangisan Yun Xiao, "Siapa kamu?" "Li Yun Xiao," kata Yun Xiao sambil menyingkirkan cermin. Aura iblis di sekitar Yuande juga telah ditarik kembali, ketika dia diselimuti aura iblis sebelumnya. Yun Xiao tidak bisa melihatnya dengan mata roh mistiknya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Li Yun Xiao, sepertinya aku pernah mendengarnya. Petik 2. Yuande mengerutkan alisnya, dan matanya sedingin es, bagaimana kamu bisa masuk? Saya baru saja dipekerjakan sebagai tetua kehormatan lautan formasi jiwa, kata Yun Xiao, saya baru saja dipekerjakan sebagai tetua kehormatan lautan pembentukan jiwa. Bahkan tetua kehormatan tidak diizinkan memasuki sumur iblis kuno tanpa izinku. Yuande berkata dengan dingin, dia menunjuk ke arah Yun Xiao dan berteriak, kamu telah menerobos masuk. Yun Xiao terkekeh dan berkata, kurasa begitu, saya hanya sangat penasaran, jadi saya datang untuk mempelajarinya, Tuhanku, tidak perlu marah. Hehe, tidak perlu marah. Yuande tertawa dingin, dan kilatan gelap melintas di matanya, kalau begitu ayo bunuh mereka. Dengan teriakan keras, dia berubah menjadi bayangan iblis dan bergegas ke arah Yun Xiao, 5 aliran energi iblis terbang turun dari atas seperti cakar raksasa, tetapi ketika mereka setengah jalan melalui serangan mereka, mereka tiba-tiba menghilang. Tidak baik. Yun Xiao berteriak di dalam hatinya saat dia berubah menjadi Thunderbolt dan hendak melarikan diri, tiba-tiba, 5 aliran energi iblis muncul di Thunderbolt hijau dan mengikatnya seperti rantai besi. 5 gumpalan ki iblis itu seperti cakar tajam binatang buas, langsung memenjarakannya, bahkan tubuh petirnya tidak bisa melarikan diri dan tidak bisa membebaskan diri. Segera setelah itu, Yuande muncul di depannya, dia mengangkat tangannya dan memadatkan gumpalan ki iblis, yang berubah menjadi tebasan dan dijatuhkan. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, dan iblis sejati raksasa muncul di belakangnya, dengan teriakan keras, ia menekan telapak tangannya ke bawah, menyebabkan langit runtuh dan bumi tenggelam. Apa, ini Ying Luo? Seluruh tubuh Yuande gemetar saat dia melihat roh raksasa itu dengan kaget, matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya cemerlang saat dia meraung, tubuh Dharma Iblis sejati. Ini adalah tubuh Dharma Iblis sejati. Ledakan, telapak tangan menekan seperti gunung, menghancurkan tebasannya, seluruh lengannya meledak dalam sekejap, tetapi kekuatan tebasan itu juga hancur. Api hati meledak dari tubuh Yun Xiao, membakar 5 pengekangan iblis dan mengubahnya menjadi aura iblis biasa. Itu Ying Luo.
Yuan De terkejut lagi saat dia menatap api putih di tubuh Yun Xiao dengan tidak percaya, matanya dipenuhi dengan kontemplasi saat dia berdiri di sana dan tidak bergerak lagi. Siapa kamu? Dia bertanya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, Li Yun Xiao, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Yuan De memeras otaknya dalam ingatannya, tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis, dan dia berseru, kamu Gu Fei Yang. Ya, Yun Xiao mengangguk, Tuhanku, engkau akhirnya mengingatku. Wajah Yuan De dipenuhi dengan keterkejutan, yang segera berubah menjadi senyum pahit, dia berkata, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Saya baru ingat bahwa nama Li Yun Xiao agak familiar, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, ternyata itu adalah identitas Anda saat ini. Apakah kamu baru saja melemparkan tubuh Dharma Iblis sejati? Matanya berbinar. Yun Xiao mengangguk. Bisakah kamu mengajariku seni ilahi ini? Saya bersedia membayar berapapun harganya. Yuan De sangat gembira, dia mengatakannya dengan pasti. Mari kita bicarakan lagi, kata Yun Xiao ragu-ragu, mari kita bicarakan nanti. Langkah ini ditinggalkan oleh kakak laki-laki Nan, pemilik 1000 pedang tirani musim gugur, kembali ke kolam Transdragon, meskipun tidak dikatakan bahwa itu tidak dapat diteruskan kepada orang lain, dia tidak ingin mengajarkannya dengan mudah. Wajah Yuan De dipenuhi dengan kekecewaan saat dia memohon, Fei Yang, ini adalah kemampuan ilahi dari Raja Iblis, kita semua dari para pembudidaya teknik iblis sangat ingin mempelajarinya, tolong jangan ragu untuk menyebarkannya. Itulah yang saya khawatirkan, kata Yun Xiao dengan serius, sekarang teknik iblis telah menyebar luas, dan bahkan pil obat dan artefak mistik telah ditambahkan dengan energi iblis, apakah itu benar-benar aman? Apakah Tuan Yuan De mempertimbangkan konsekuensinya? Konsekuensi? Kamu terlalu memikirkannya, kata Yuan De sambil tersenyum, teknik atau seni kultivasi apapun kontroversial pada awalnya, dan itu sangat berbahaya, hanya dengan masuk lebih dalam dan lebih dalam, dia akan dapat menemukan metode untuk menghilangkan yang palsu dan mempertahankan esensi, dan kemudian membawanya ke depan. Apa yang kami lakukan adalah memimpin penelitian Ki Iblis. Pelopor, tanya Yun Xiao, pelopor. Ki Iblis telah berada di benua itu untuk waktu yang lama, dan usianya tidak dapat diukur, mengapa tidak pernah muncul dalam skala besar. Jangan bilang bahwa sumber daya Ki Iblis tidak mencukupi, ini memang batasan, tetapi seharusnya ada banyak retakan antara dua alam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, selama Anda memiliki hati, itu masih dapat memenuhi kebutuhan kultivasi Anda, bahkan sekte seperti sekte pemakan jiwa, yang mengambil jiwa orang, dapat berkembang, tetapi para pembudidaya seni iblis tidak pernah berhasil, dapat dilihat bahwa kekurangannya jauh lebih bermanfaat. Yuan De sedikit tidak senang, dan dia mendengus, tetapi dia masih menahannya, dan berkata, bahkan jika pendahulu kita tidak menemukan jalan, bagaimana Anda tahu kami tidak bisa? Semua jalan diciptakan oleh manusia, jadi mengapa kita tidak bisa menciptakan situasi baru? Bahkan jika kita dapat menciptakan situasi baru, kata Yun Xiao dengan cemberut, itu tidak cocok untuk ekspansi skala besar di bawah premis bahwa kita tidak dapat menjamin bahwa teknik iblis tidak akan salah. Area yang luas. Yuan De berkata dengan dingin, bukankah itu terbatas pada lautan pembentukan jiwa? Jika saya ingin berkembang, saya khawatir setengah dari orang-orang di ranah seni bela diri surgawi adalah pembudidaya iblis. Yun Xiao terkejut, dan tatapan galak melintas di matanya saat dia menatap Yuan De, meskipun sulit dideteksi, itu tidak bisa lepas dari mata roh magisnya, pria di depannya sepertinya benar-benar memiliki ide seperti itu. Tuanku, kupikir kamu telah dirasuki iblis. Yun Xiao berkata dengan dingin, dari penampilan Yuan De saat ini, dia telah menemukan keseriusan masalahnya. Di masa lalu, Yuan De juga kayu dan kusam, dan merupakan pria yang tidak banyak bicara, namun, dia jelas bukan orang jahat, atau mungkin bisa dikatakan bahwa dia jelas bukan orang gila, sekarang, dia jelas menjadi gila. Dirasuki siapa di dunia ini yang tidak gila? Ekspresi Yuan De tiba-tiba berubah menjadi jahat saat Ki Iblis di sekitarnya menyembur ke tubuhnya, cepat dan pindahkan tubuh Dharma Iblis sejati itu kepadaku. Tekanan besar menimpa Yun Xiao. Maaf, aku sudah memutuskan bahwa aku tidak akan mengajarimu. Tubuh Yun Xiao juga ditutupi dengan rune iblis saat dia menahan tekanan, pembunuh pedang merah di tangannya memancarkan udara panas, tidak menyerah sedikit pun.
Kalau begitu, aku hanya bisa menjatuhkanmu dan mencari jiwamu secara langsung. Yuan De tidak membuang waktu lagi, dia meraih udara, dan Ki Iblis mengembun menjadi tombak besar yang langsung menghilang. Murid Yun Xiao menyempit, tombak raksasa itu tidak benar-benar menghilang, tetapi terlalu cepat, menusuk langsung ke kehampaan, di celah yang penuh dengan energi iblis, dia hanya bisa menangkap bayangan dengan mata roh mistiknya. Tapi ini sudah cukup. Ledakan. Kematian pedang merah menebas kehampaan. Dan ledakan yang menusuk telinga terdengar, tombak raksasa itu terbelah dua oleh kematian pedang merah segera setelah muncul dari kehampaan. Yuan De terkejut, dan berkata, kekuatanmu sangat lemah. Bahkan jika Yun Xiao memiliki kekuatan di puncaknya saat itu, Yuan De percaya bahwa dia bisa menjatuhkannya, karena aura iblis yang mengelilingi tempat itu, bahkan Gu Fei yang akan melemah jika dia ada di sini. Tetapi pada saat ini, Yun Xiao memberinya perasaan yang samar dan tidak dapat diprediksi, meski tidak berdasar, setidaknya itu membuatnya merasa tidak yakin. Efeknya esensi iblis. Yuan De melambaikan tangannya keluar, dan gelombang esensi iblis langsung melesat keluar, itu seperti kilat, berderak saat terus meledak dan menyerang. Sosok Yun Xiao berkedip-kedip di kehampaan dan menghindari beberapa serangan, kemudian, dia tiba-tiba menebas dengan pedangnya, sinar pedang itu seperti pelangi saat mengenai kilatan Deviant, seolah-olah telah memotong sungai surgawi. Kemudian, dengan kilatan teknik melarikan diri guntur, dia muncul di depan Yuan De dan menebas lehernya. Buas! Yuan De sangat marah, tidak hanya pihak lain tidak melarikan diri, tetapi dia juga berani memanfaatkannya dan mengubah pertahanan menjadi serangan, ini membuatnya sangat marah sehingga dia tertawa dan menegur, mati. Ledakan. Suara bentrokan senjata tingkat yang mendalam terdengar, Yuan De memegang tombak hitam di tangannya, yang ditutupi dengan pola iblis, dia memblokir kematian pedang dan Zhan Hong, lalu mengangkat kakinya dan menendang jantung Yun Xiao. Sambil mencibir, Yun Xiao meraih palu surgawi, yang langsung memunculkan petir dalam jumlah besar dan menghantam. Ledakan. Yuan De menendang palu surgawi, dan Ki Iblis serta kilat langsung terjalin, tiba-tiba, cahaya ungu terbang keluar dari palu dan menembak ke kaki Yuan De. Ledakan. Salah satu kaki Yuan De meledak dalam sekejap, dan potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya meledak. Dalam keterkejutan dan rasa sakitnya, dia masih tidak mengerti apa yang telah terjadi. Dia jelas berada di atas angin, jadi bagaimana kakinya meledak? Tidak ada waktu untuk berpikir, dan Yun Xiao tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dengan dentang, 7 bunga teratai muncul di pedang merah pembunuh pedang, dan mereka mekar satu per satu. Yuan De langsung merasa ada yang tidak beres, dia mengguncang tombak panjangnya dan membelokkan pedang mati sebelum terbang kembali. 7 bunga teratai sudah terbang keluar dan berputar-putar di sekitar Yuan De sebelum tiba-tiba meledak. Ledakan. Bang, 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 ledakan. Seluruh lorong meledak dengan cahaya yang menyilaukan, Yuan De meraung beberapa kali sebelum dia ditelan api. Tapi, Yun Xiao tahu bahwa kekuatan lawannya tidak terbatas pada ini, dia hanya melukainya secara kebetulan dengan guntur ungu, yang memberinya keunggulan. Dia tiba-tiba memadatkan energi pedangnya dan mengirimkan 36 pedang bintang dingin surga utara. Jimat pedang yang tak terhitung jumlahnya mengembun di langit dan berubah menjadi gambar jutaan pedang, jatuh ke dalam api seperti hujan lebat. Ledakan. Bang, bang, ledakan. Dengan serangkaian suara ledakan, hujan pedang tanpa tujuan dan gila menyapu lorong. Segera setelah itu, pedang bintang dingin surga utara terbang kembali dan kembali ke tubuhnya, iblis es Heart Flame juga berangsur-angsur padam, dan aliran Ki Iblis bergegas keluar dari dalam dan melarikan diri beberapa ribu kaki jauhnya dari tempat aslinya. Itu adalah Yuan De yang acak-acakan, yang berlumuran darah. Sial, Gu Fei Yang, aku akan membunuhmu. Yuan De mengeluarkan beberapa raungan liar sebelum berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan yang tak berujung, dia segera melarikan diri. Bahkan Yuan De, yang mengendalikan sumur iblis kuno, telah sangat terpengaruh dan hampir menderita penyimpangan Ki. Ini memang masalah besar, penelitian dan produksi Ki Iblis harus segera dihentikan, atau konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dengan ekspresi berat, Yun Xiao berbalik dan terbang kembali. Meskipun ada beberapa unsur keberuntungan dalam pertempurannya dengan Yuan De, pihak lain adalah seorang ahli yang telah mencapai puncak kesempurnaan, dia sudah sangat puas bisa melukainya dengan serius dan memaksanya mundur.
Dia berpikir dalam hati bahwa jika dia menggunakan 6 Ding dan 6 Jia, dia mungkin bisa menangkap Yuan De. Namun, dia tidak terbiasa dengan 6 Ding dan 6 Jia, dan sifat korosif dari Ki Iblis terlalu kuat. Jika dia rusak dalam pertempuran ini, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa mengolahnya, itu benar-benar tidak akan sepadan. Semua jenis pikiran melintas di benaknya, dia segera meningkatkan teknik melarikan diri hingga batasnya dan akhirnya tiba di pintu keluar setelah beberapa jam. Dia melihat sekelompok orang di luar pintu masuk sumur iblis kuno, dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia di sini, dia keluar. Tiba-tiba, seseorang berseru, menyebabkan kegemparan, puluhan tatapan dilemparkan. Bersambung.